yang ada di rumah, saya percaya saudara sehat selalu dalam perlindungan Tuhan. Amin. Haleluya. Kita bersyukur buat kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Kebaikan Tuhan tidak pernah habis-habisnya dalam hidup kita. Lebih lagi kita mau bersyukur buat kasih setia Tuhan. Saya mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Yang ada di rumah, kita bangkit berdiri. Kita memuji nama Tuhan. Kita mau masuk gerbangnya dengan hati yang penuh ucapan syukur. Haleluya. Kami bersyukur buat kasih setiamu Tuhan. Haleluya. Sama kita katakan, masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dengan sangkatama, musik dan tarian, semua makhluk di bumi surga dengan senang hati naik turun. Satu hari, satu hari, anugerahnya kekal selamanya. Satu hari, satu hari, suatu hari, anugerahnya kekal selamanya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi bersama agung namanya, pujian dengan sangkatama, musik dan tarian, semua makhluk di bumi surga dengan senang hati katakan, suatu hari, suatu hari, suatu hari, anugerahnya kekal selamanya. Suatu hari, suatu hari, suatu hari, suatu hari, anugerahnya kekal selamanya. Suatu hari, anugerahnya kekal selamanya. Suatu hari, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu jemaat yang terkasih. Kita tetap dalam hadirat Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Kita mau masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Kita mau mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Di sepanjang waktu Dia selalu menyertai kehidupan kita, Dia selalu melindungi kehidupan kita. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat penyertaan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur buat pertolongan-Mu. Kami bersyukur buat anugerah-Mu dalam kehidupan kami yang kami boleh rasakan hingga saat ini. Hari ini Tuhan, kami datang kepadamu. Kami bawa seluruh hidup kami, hati kami, pikiran kami hanya kepadamu. Hanya kepadamu Tuhan. Kami mau terus menyembah dan mengagungkan Engkau Tuhan.
sebab Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Pimpinlah ibadah kami ini ya Bapa, dari awal pertengahan hingga pada akhirnya Tuhan. Biarlah berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Biarlah hadirat-Mu nyata di tempat ini, menjamah kami pribadi lepas pribadi. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Nyatalah di tempat ini, berkuasalah Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita bacakan Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Tetap dalam hadirat Tuhan. Kau sungguh baik dalam kehidupan kami Tuhan. Yesus, Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian.
memuji nama Tuhan, amin. Saya mengundang kita untuk bangkit berdiri. Jemaat Tuhan yang ada di rumah, kita bangkit berdiri, kita memuji nama Tuhan. Haleluya. Lebih lagi kita bersyukur buat kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Haleluya Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Segala yang lain dipuja.
pendeta duluan, jemaat kemudian mengikuti. Pantekosta ketiga. Pantekosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pantekosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar. Dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau sambut kebenaran firman Tuhan. Sebab kebenaran firman Tuhanlah yang menjadi kekuatan dalam hidup kita. Mata kami tertuju padamu, kekuatanku hanya di dalam-Mu, erat dalam dekat-Mu, terlebih di saat aku mengerti. Ku pilih untuk tetap percaya
anugerahnya buat kita semua. Dengan lembut kami percaya Tuhan bahwa anugerah-Mu itu selalu melingkupi kami. Kemanapun kami berjalan, kemanapun kami melangkah, dan dimanapun kami berada, kami tahu Tuhan Engkau melingkupi kami dengan anugerah-Mu. Engkau melingkupi kami dengan segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Apapun yang kami alami hari-hari ini, kami percaya ada anugerah Tuhan dalam hidup kami. Ada kebaikan-Mu yang Kau beri dalam hidup kami. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang baik. Kami punya Tuhan yang sayang dalam hidup kami. Oh Yesus Tuhan. Sama-sama katakan anugerah-Mu. Ya, haleluya. Anugerah-Mu. Yes, Lord. Dimanapun kau berada saat ini, tetap tangkap, tetap angkat tangan-Mu di hadapan Tuhan. Rasakan hadirat-Nya yang saat ini sedang menjangkau hidupmu, sedang menjangkau hidupmu saat ini. Menjangkau setiap kami. Pagi ini kami mau belajar bersama-sama akan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Saat ini hamba-Mu berdoa, Engkau menutup buku setiap kami dengan kuat kuasa-Mu. Dimanapun kami berada, kuasai tubuh jiwa roh kami, hati pikiran kami taruh dalam tangan-Mu ya Tuhan. Engkau yang beracara, mari Roh Kudus Kau sanggup bekerja dengan kuasa yang tidak terbatas. Engkau menjangkau setiap umat-Mu Tuhan, dimanapun berada. Dalam nama Yesus Tuhan, yang berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin, haleluya, haleluya. Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya. Saya percaya bahwa kita semua hidup dalam pemeliharaan Tuhan, amin saudara. Kita semua hidup dalam anugerah yang Tuhan sedang beri dalam hidup kita. Sebab itu jangan takut, jangan khawatir akan apapun yang kita alami, apapun yang kita hadapi hari-hari ini. Karena Tuhan memberikan anugerahnya yang tidak terbatas buat hidup kita semua. Haleluya. Saudara, sadarkah saudara bahwa sebenarnya kita sedang dibawa masuk dalam satu dimensi yang baru, satu dimensi atau satu kemuliaan yang Tuhan sedang kerjakan. Berbicara dimensi yang baru berarti berbicara tentang sesuatu yang tidak pernah terjadi, sesuatu yang baru yang Tuhan sedang kerjakan buat kita semua. Saudara, sejak ada COVID-19, semua pola ibadah kita berubah. Amin saudara.
semua cara ibadah kita, bersekutu kita tiap minggu berubah. Kita mulai masuk dalam dimensi yang baru, mulai masuk dengan pola ibadah yang baru. Yang dulunya kita harus ke gereja, yang dulunya kita setiap minggu bisa bertemu dengan saudara-saudara seiman kita bersekutu, mungkin setelah pulang gereja kita bisa berdiskusi, bercengkrama satu dengan yang lain. Tapi hari-hari ini tidak bisa kita lakukan. Kita masuk dalam dimensi yang baru, di mana kita mulai beribadah di rumah, kita mulai memacu diri kita sendiri, tidak ada paksaan, saudara. Kalau dulu mungkin kita, wah hari Minggu terpaksa harus ke gereja, terpaksa kita harus datang gitu ya, karena mungkin lihat tetangga ke gereja, lihat teman-teman ke gereja, kita gak ke gereja malu. Tetapi hari-hari ini pola ibadah yang berubah, yaitu kita harus memacu diri kita sendiri untuk datang kepada Tuhan, untuk beribadah, untuk menyaksikan siaran-siaran online. Tidak ada yang memaksa. Bahkan tidak ada yang tahu kalau hari Minggu itu kita beribadah atau tidak. Cuma diri kita sendiri dengan Tuhan. Sebab itu inilah dimensi yang baru, di mana Tuhan sedang menguji setiap hati kita. Tidak ada paksaan buat kita untuk beribadah, tetapi Tuhan mau melihat hati kita semua, saudara. Amin, saudara. Tuhan sedang mau membawa kita dalam dimensi kemuliaan yang baru dalam hidup kita. Dia mau kita mengalami satu perjumpaan di dalam hidup kita hari-hari ini secara pribadi dengan Tuhan. Tuhan mau kita berjumpa secara pribadi dengan Tuhan di hari-hari ini. Bukan cuma di gereja seperti waktu-waktu yang lalu, tetapi di rumah kita masing-masing. Saat kita sendiri, saat kita menyaksikan ibadah ini sendiri, saat kita mendengar ibadah, saat kita berdiam diri, Tuhan mau lihat apakah kita tetap terikat dengannya, ataukah kita terikat dengan Tuhan kalau hanya ada ibadah bertemu dengan saudara-saudara. Saudara, kita baca sama-sama dalam Lukas pasal 24 ayat yang ke-13 sampai dengan ke-17. Lukas pasal 24 ayat ke-13 sampai dengan ke-17. Bapak ibu saudara dimanapun kau berada, kau bisa mempersiapkan Alkitabnya, dan mari kita baca sama-sama. Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 70 mil jauhnya dari Yerusalem, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Saudara, cerita ini bercerita tentang setelah Yesus disalibkan dan wafat, murid-murid Yesus mulai terpisah satu dengan yang lain, saudara. Ada yang masih di Yerusalem, ada yang berjalan ke Emmaus, dan ada lagi yang mungkin kembali ke pekerjaannya yang lama. Dan pada saat kedua murid Yesus ini berjalan ke Emmaus, kira-kira 70 mil jauhnya dari Yerusalem, tiba-tiba dalam perjalanan mereka, Yesus datang dan berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi yang terjadi adalah saat itu mereka tidak dapat melihat Yesus saat itu. Ada sesuatu yang menyelupungi mata mereka, ada sesuatu yang menutup mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Yesus waktu itu. Padahal Tuhan sangat dekat bersama-sama dengan dia. Demikian juga saudara, seringkali ketika seseorang mengalami satu pergumulan berat, ketika seseorang mengalami satu tekanan dalam hidupnya, mereka tidak dapat melihat Yesus yang sebenarnya sedang berjalan bersama-sama dengan mereka. Mereka tidak dapat merasakan atau melihat Yesus yang sebenarnya sedang berjalan bersama-sama dengan mereka. Bahkan Yesus mungkin waktu itu sedang menggendong mereka. Saudara, kita harus tahu bahwa jangan sampai ada kekecewaan dalam hidup kita.
Mengapa mereka tidak dapat melihat? Di ayat-ayat berikutnya mereka bercerita tentang Yesus, saudara. Ketika Yesus bertanya, mereka berkata bahwa sebenarnya mereka ada seseorang yang kami harapkan untuk menjadi raja atas Israel. Mereka menceritakan kekecewaan mereka. Mereka menceritakan bahwa saat itu ketika mereka mengikuti Yesus, mereka berharap bahwa Yesus saat itu akan menjadi seorang raja yang duduk di atas pemerintahan bangsa Israel saat itu dan mengusir bangsa Roma yang menjajah mereka. Mereka berharap Yesus menjadi sosok yang menjadi pembebas mereka. Ibaratnya boleh dikatakan sebagai seorang pahlawan yang berperang saat itu, memimpin mereka untuk bebas dari penjajahan. Tetapi nyatanya ketika Yesus harus mati dan disalib, mereka mulai kecewa. Mereka mulai pahit hati. Mereka merasa, wah, Yesus sudah meninggal, Yesus sudah disalibkan. Oleh sebab itu tidak ada lagi harapan dan tidak ada lagi alasan untuk mengikuti apa yang diajarkan oleh Yesus saat itu. Mereka berpikir semuanya sudah hilang, semuanya sudah sirna. Lebih baik kembali saja ke pekerjaan yang lama. Lebih baik kembali saja meninggalkan semua ajaran yang ada. Banyak orang mengalami kekecewaan seperti itu, saudara. Ketika tekanan hidup mulai melanda, tabungan mulai terkuras, usaha mulai sepi, pekerjaan juga mulai terancam di PHK, bahkan ada yang di PHK. Mulai kehidupan keluarga mulai kacau balau, mulai timbul keraguan-keraguan dalam hatinya. Benarkah Tuhan itu ada? Benarkah Tuhan itu menolong? Kalau iya, kenapa ini terjadi, saudara? Sesuatu yang diharapkan tidak sesuai kenyataan. Ekspektasi tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Ketika seseorang mengikuti Yesus, mungkin dia berpikir bahwa, wah, kalau saya ikut Yesus, saya pasti tidak akan ada masalah lagi dalam hidup saya. Saya mau ingatkan kembali, Tuhan tidak pernah berjanji bahwa tidak akan ada pergumulan dalam hidupmu. Tetapi Tuhan selalu berjanji bahwa Dia pasti memberi jalan keluar buat kita semua, saudara. Amin. Sebab itu jangan ada kecewa dalam hidup kita kepada Tuhan. Tuhan mau ngajak kita masuk dalam dimensi yang baru, di mana kita mulai dan harus mengalami yang namanya pemulihan iman dalam hidup kita. Iman yang mulai goyah, iman yang mulai keropos. Tuhan mau pulihkan itu kembali, saudara. Amin. Sebab itu perbaharui kembali kerinduanmu kepada Tuhan. Perbaharui kembali kepercayaanmu kepada Tuhan. Mulai ingat-ingat akan janji-janji Tuhan. Saudara, ketika seseorang mengharapkan sesuatu yang baik, tetapi yang terjadi sebaliknya, saya percaya banyak yang kecewa, saudara. Satu kali ada seseorang ketika mulai mau membuka usaha gitu, bercerita-cerita dengan saya, Pak, saya mau buka usaha, Pak. Oh iya, puji Tuhan, bagus, saya bilang. Lalu apa yang harus dilakukan? Ya, saya minta didoakan, Pak. Mulai dia bercerita, Pak, nanti kalau usaha saya besar, kalau usaha saya maju, saya mau menjadi donatur gereja, saya mau menjadi penyumbang gereja, saya mau menjadi berkat buat banyak orang. Tolong Pak doakan. Iya, saya doakan, gitu kan. Iya, kerjakan. Ketika mulai orang ini mulai membuka usahanya, usahanya yang terjadi adalah apa, saudara? Berbanding terbalik dengan yang dia harapkan. Usahanya mulai kacau balau. Ternyata usaha itu tidak jalan. Dan pada akhirnya usaha itu tutup, saudara. Nah, ketika usaha itu tutup, mengalami kebangkrutan, dia mulai datang lagi, Pak, saya mau tanya, Tuhan itu ada apa enggak? Gitu ya. Saya bilang, yang pasti Tuhan itu ada. Kenapa? Kalau Tuhan itu ada, kenapa usaha saya bangkrut? Katanya. Wow. Lalu, kalau Tuhan ada, kenapa Tuhan membiarkan ini terjadi? Bukankah tujuan saya baik, gitu ya? Bukankah tujuan saya mulia? Saya kan sudah bilang, Pak, kalau saya nanti berhasil, kalau saya sukses, duit saya banyak, saya kaya raya, saya bisa nyumbang gereja, saya bisa nolong orang, saya bisa nyokong seseorang. Kurang apa, Pak? Ketika ditanya seperti itu, saya cuma berdiam diri. Kemudian saya mulai pelan-pelan Roh Kudus ingatkan suatu hal, dan saya mulai berkata kepada orang ini, tujuanmu memang bagus. Ketika engkau membuka usaha,
engkau mau dan punya rencana untuk melakukan sesuatu yang baik. Tapi satu hal yang engkau harus ingat, bahwa Tuhan tetap punya rencana yang baik atas usahamu, atas hidupmu. Karena Tuhan tahu memberi yang terbaik buat engkau. Kemudian orang ini mulai kecewa, saudara. Dan ketika kecewa dia bilang, sudah gak Tuhan-Tuhanan, saya gak percaya lagi sama Tuhan. Apalagi janji-janji Tuhan, semuanya kosong. Saudara, hal seperti ini sering terjadi dalam hidup kita, saudara. Tanpa kita sadari, ketika kita mengalami satu pergumulan, kita sering kecewa. Bukan cuma sampai di situ, bahkan kita mulai meninggalkan Tuhan. Coba koreksi dalam hidupmu. Ketika engkau Tuhan izinkan mengalami satu pergumulan dalam hidupmu, apakah engkau semakin dekat dengan Tuhan? Ataukah engkau semakin jauh daripada Tuhan? Apakah engkau semakin bersandar kepada Tuhan? Ataukah engkau mulai mencari yang lain sebagai sandaranmu? Saudara, firman Tuhan katakan, kalau kita tawar hati pada saat kita mengalami satu pergumulan, maka kecillah kekuatan kita. Iblis akan dengan mudah menjatuhkan kita. Tetapi orang ini, saudara, singkat cerita, dia mulai pelan-pelan mulai disadarkan, di follow up, dan akhirnya orang ini mulai pulih dan dia kembali kepada Tuhan, dan dia bekerja di satu perusahaan, saudara. Dan apa yang terjadi, saudara? Ternyata Tuhan memberkati orang ini bukan dari usaha yang dia buka, tetapi Tuhan memberkati orang ini melalui apa? Melalui pekerjaannya ketika dia bekerja di satu perusahaan. Dan hari-hari ini dia mengalami keberkatan Tuhan yang luar biasa. Dan syukur orang ini kembali tetap pada komitmennya. Ketika dia diberkati Tuhan, dia mulai banyak menabur, saudara. Dan saya percaya bahwa kalau kita dipulihkan, maka segala sesuatu pun akan dipulihkan. Kalau hati kita dipulihkan, maka segala sesuatu dalam hidup kita akan dipulihkan. Amin, saudara. Hari-hari ini bukan lagi saatnya punya iman yang turun naik karena keadaan saudara. Seperti yoyo ya, sebentar naik gitu. Pada saat diberkati, wow, puji Tuhan gitu ya. Pada saat dibawa lembah, nanti dulu gitu ya. Tuhan di mana? Sekarang bukan lagi saatnya seperti itu, saudara. Mungkin kenyataan itu tidak seperti yang kita harapkan. Tetapi kalau kita berani menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan, Tuhan akan bekerja secara luar biasa. Tuhan mau ajak kita masuk dalam level yang lebih lagi, saudara. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, katakan Tuhan itu baik. Amin. Tuhan itu baik. Dan Tuhan sangat baik dalam hidup kita. Mungkin dalam pergumulan rumah tangga kita juga, kita berharap ketika menikah maka semuanya akan berjalan dengan baik. Oh, keluarga yang baik, segala sesuatunya. Tetapi ketika masuk dalam rumah tangga ada satu goncangan. Apa yang terjadi? Mulai berubah pikiran. Tetapi saya mau sampaikan, jadikan Yesus mahkota dalam keluargamu. Amin. Tidak ada yang susah yang dapat Tuhan lakukan. Tuhan dapat mengerjakan semua. Bahkan jika kita perhatikan, saudara, jika kita mengalami kekecewaan, Alkitab katakan dalam Lukas 24 pasal 24 ayat 25 sampai dengan 26, lanjutan dari ayat tadi, Tuhan Yesus menegur mereka. Ketika Tuhan tahu mereka kecewa, mereka mulai putus asa, maka Tuhan menegur mereka. Apa yang Tuhan tegur, saudara? Kita baca sama-sama. Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambatnya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita? Semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya. Jadi Tuhan Yesus menggambarkan seseorang yang mulai tidak percaya kepada Tuhan, yang imannya mulai goyah, padahal sudah mengerti akan firman Tuhan, itu digambarkan sebagai orang bodoh. Sudah tahu tetapi tidak mau mengerjakannya. Sudah tahu banyak janji Tuhan tetapi masih tidak percaya. Sudah tahu banyak pernyataan Tuhan yang diberikan tetapi masih mau lari dari Tuhan, masih mau mundur dari Tuhan. Sudah tahu bahwa keselamatan itu hanya di dalam Tuhan, tetapi
tetapi masih mau lari dan meninggalkan Tuhan, itu adalah orang bodoh, saudara. Dan saya percaya kita semua bukan termasuk dalam bilangan orang-orang bodoh. Amin, saudara. Kita termasuk orang-orang yang pandai. Haleluya. Termasuk orang-orang yang diberkati Tuhan, yang disertai Tuhan, dan hidup dalam anugerah Tuhan. Sebab itu, miliki hati yang kuat, miliki iman yang kuat dalam hidup kita, karena Tuhan mau beracara secara pribadi buat kau dan saya. Secara pribadi Tuhan sedang membentuk kita hari-hari ini. Jangan terlalu banyak protes sama Tuhan, jangan terlalu banyak mengeluh kepada Tuhan, tapi mulai belajar mengucap syukur. Mungkin kita bisa bertanya, Tuhan kenapa ini terjadi? Tetapi jangan sampai di situ. Lanjut kata-katamu, Tuhan mengapa ini terjadi? Tetapi saya percaya bahwa Tuhan punya rencana yang indah. Amin, saudara. Ketika engkau mulai down, engkau mulai lemah, engkau mulai berputus asa, naikkan syukurmu di hadapan Tuhan. Katakan, Tuhan aku bersyukur, aku percaya. Haleluya. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Haleluya, saudara. Tetap berkata apapun yang terjadi Tuhan. Saudara, lagu ini saudara bukan lagu sedih, tapi lagu ini adalah lagu sukacita, saudara. Ketika dinyanyikan itu dengan tempo yang cepat, sehingga lagu ini harus dibawakan dengan sukacita. Mari kita nyanyikan lagi lagu ini sama-sama, saudara. Haleluya. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Katakan bersama, ku sembah Kau ya, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan. Percayalah saudara bahwa Tuhan itu baik, saudara. Amin. Mungkin hari-hari kita selalu mengalami satu pergumulan, tetap katakan Tuhan Kau baik. Di saat mungkin kita merasa hati kita berat dan terasa hati ini sepertinya tersayat gitu ya, mulai ada bibit-bibit kecewa, tetapi batalkan semuanya itu, patahkan semuanya itu dengan berkata, Tuhan Kau baik. Tuhan Kau baik. Saudara, saya pernah mengalami beberapa waktu yang lalu, beberapa tahun yang lalu, saya pernah mengalami, saudara, ketika usaha kami mulai turun, saudara. Ketika Tuhan izinkan tabungan nol, saudara. Haleluya. Usaha enggak jalan. Dan saat itu saya mengalami, Tuhan ini hari ini mau makan apa gitu ya. Saya berpikir, Tuhan apa yang harus saya lakukan? Sepertinya jalan sepi, usaha juga nggak jalan. Mau cari uang di mana? Seperti itu. Di hati kecil saya ada bisikan, udah telepon aja ke si A. Udah cari aja utangan. Udah cari aja jalan keluar. Banyak bisikan-bisikan yang nggak sesuai dengan firman Tuhan, saudara. Dan itu berbicara keras kepada saya. Tapi saat itu saya percaya bahwa Tuhan, saya menguatkan hati saya. Saya menyingkirkan semua perkataan-perkataan yang negatif itu, saudara. Saya mulai berkata, Tuhan Kau baik.
Saya percaya Engkau baik. Firman Tuhan katakan kalau burung di udara yang tidak menabur Tuhan pelihara, bunga bakung di padang Tuhan hiasi, apalagi hidup saya. Saya percaya bahwa hidupku berharga di hadapan Tuhan. Tuhan sanggup memberkati kami. Dan tiba-tiba saudara, usaha tetap sepi. Haleluya. Sepertinya enggak sampai usaha itu sore saya tutup gitu ya, belum ada uang 1 sen pun yang masuk saudara. Mulai hati ini mulai berkecamuk lagi saudara. Kenapa kok bisa gini ya? Kenapa Tuhan? Tapi tetap Roh Kudus katakan bersyukur, mengucap syukur. Dan saya bersyukur. Kembali saya mulai masuk dalam ruang doa saya mulai berdoa, saya mulai menyembah Tuhan. Yang cuma dapat saya sampaikan adalah Tuhan Kau baik. Tuhan Kamu baik. Tuhan aku percaya Kau baik. Gak ada kata-kata yang lain saudara. Dan betul saudara, gak lama tiba-tiba mulai orderan itu masuk saudara. Saya ada beberapa pekerjaan online dan menyewakan beberapa alat. Tiba-tiba terobosan itu terjadi. Tiba-tiba ada yang telepon, Pak saya mau pakai alatnya gitu ya. Saya mau sewa sekian hari, langsung dibayar di depan saudara. Padahal belum apa-apa. Kemudian tiba-tiba jualan-jualan online, istri saya angkat telepon, dibeli, habis semuanya saudara. Dan saat itu kami mengalami satu terobosan, pelipat gandaan yang luar biasa. Hasil yang kami pikir gak ada, yang kami pikir paling dapat duit sedikit-sedikit. Tetapi waktu itu mengalami satu pelipat gandaan yang luar biasa saudara. Mengalami satu terobosan yang luar biasa. Kuncinya apa? Mengucap syukur di hadapan Tuhan saudara, amin. Kuncinya apa? Tetap menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Tidak ada kuasa yang dapat membatasi kuasa Tuhan dalam hidup kita. Dan ketika terobosan itu mulai terjadi, sampai hari ini berkat Tuhan itu terus mengalir secara luar biasa saudara. Saya percaya kalau Bapak Ibu Saudara, kita semua yang ada di tempat ini, kalau kita mengalami satu kemenangan dalam hidup kita, mengalami satu terobosan dalam hidup kita, maka itu akan terus terjadi saudara. Akan terus bergulir dalam hidup kita. Karena apa? Karena kita menang. Amin. Karena kita menang saudara. Kita katakan kamu lebih daripada pemenang. Percayakah saudara? Tuhan sudah memberi kemenangan itu buat kita. Dan inilah saatnya kita mengerjakan apa yang sudah Tuhan beri dalam hidup kita. Pimpinan Tuhan itu bukan berupa halusinasi saudara. Bukan hanya di tahap jiwa, wah seperti orang menghayal, enggak saudara. Pimpinan Tuhan itu jauh ke dalam. Itu masuk dalam level yang namanya level roh, di mana segala sesuatu yang kita menangkan dan di alam roh itu akan nyata di dunia nyata ini. Haleluya. Ketika saudara mulai berperang dalam doa, saudara mulai mematahkan kuasa-kuasa kegelapan, saudara mulai menghancurkan setiap tipu daya iblis dalam hidup saudara, percayalah itu pun akan terjadi dalam dunia nyata. Saya sangat percaya bahwa Tuhan itu sangat memperhatikan kita semua. Kalau Tuhan mengizinkan sesuatu yang kita anggap buruk itu terjadi dalam hidup kita, pasti Tuhan juga memberi jalan keluarnya. Nggak ada pencobaan yang lebih besar melebihi dari kekuatan kita. Karena apa? Karena Tuhan menyertai kita. Dan firman Tuhan katakan, apa yang tidak pernah kamu lihat, tidak pernah kau dengar, dan timbul dalam hatimu, akan Tuhan tambahkan buat orang-orang yang mengasihi Dia. Yang jadi pertanyaannya, apakah kita termasuk orang-orang yang mengasihi Dia? Kalau kita benar-benar mengasihi Tuhan dan mau belajar mengasihi Tuhan, mulai jangan ada lagi kecewa kepada Tuhan. Amin saudara. Haleluya. Percayalah, pertolongan Tuhan akan mendatangkan sukacita. Orang yang menangis dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Haleluya. Tuhan sangat sayang. Pagi ini Tuhan ingatkan, jangan seperti murid-murid Yesus yang Tuhan katakan, kau bodoh. Tapi jadilah murid-murid Yesus yang selalu dipuji oleh Tuhan. Jadilah anak-anak Tuhan
yang selalu menyenangkan hati Bapaknya. Karena kita dipilih dan ditebus oleh Tuhan, itu dengan darah yang mahal, bukan dengan yang ecek-ecek. Kalau Tuhan mau mengorbankan dirinya buat menebus dosamu dan dosaku, apalagi yang kurang. Kalau hidupnya aja diberi buat kita, apalagi yang kurang, saudara. Engkau mau berkatkah? Engkau mau damai sejahterakah? Tuhan sanggup memberi semuanya itu. Itu hal yang kecil, saudara. Yang penting kita mau menjaga hati kita. Oleh sebab itu jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, sebab di sanalah terpancar kehidupan. Amin. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, sebab disitulah terpancar kehidupan. Tuhan mengasihi kita semua. Saya mengundang pelayan-pelayan Tuhan untuk maju ke depan. Hari ini kita akan mengadakan perjamuan kudus. Biarlah melalui perjamuan kudus ini kita boleh kembali mengingat segala kebaikan Tuhan. Kita boleh kembali mengingat segala kemurahan Tuhan, pekerjaan-pekerjaan besar yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita. Mulai, mungkin Bapak Ibu Saudara di rumah tidak memiliki anggur, boleh menggunakan mungkin teh tawar ataupun crackers atau roti apapun untuk digunakan sebagai perjamuan ini. Haleluya, haleluya. Saya mengundang dan mengajak kita semua untuk masuk dalam perjamuan kudus ini. Oh, rabasyikara labarala. Oh, rabasyara labarala. Kiara labarala. Bapa di surga, biarlah pagi ini Tuhan kami mulai melakukan perjamuan kudus. Engkau sucikan dan kuduskan setiap kami, nah Bapa. Layakkan kami di hadapan-Mu. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Biarlah pagi ini Tuhan, tubuh dan darah-Mu menjadi materai dalam hidup kami. Itu yang meneguhkan kami kembali, menguatkan, bahkan membawa terobosan dalam hidup kami Tuhan. Oh, layakkan kami ya Bapa. Saat ini Tuhan, dimanapun kami berada, oh Yesus Tuhan, Engkau menguduskan kami dan kuasa-Mu sanggup menjangkau kami. Mari Bapak Ibu Saudara, dimanapun kau berada,
Mari kita angkat tinggi-tinggi roti ini di atas kepala kita. Dan dengarkanlah firman Tuhan. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita angkat ini adalah tubuh Yesus? Mari kita makan sama-sama dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Mari kita angkat anggur ini di atas kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang telah dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah anggur yang kita angkat ini adalah darah Yesus? Mari kita meminumnya di dalam nama Yesus. Haleluya. Mari kita sembah Dia. Oh ya la 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 syandara la 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 la. Oh ya la 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 syandara. Dimanapun kau berada saat ini, mari angkat tangan kananmu dan taruh tangan kirimu di dadamu. Saat ini Tuhan sedang mau memulihkan hatimu. Tuhan sedang mau menjamah hatimu dimanapun kau berada. Taruh tangan kirimu di dada dan angkat tanganmu di hadapan Tuhan, tangan kananmu, sebagai tanda menyerah di hadapan Tuhan. Bapa di surga, saat ini Hamba berdoa buat setiap tangan yang terangkat, setiap tangan yang ditaruh dalam dada mereka. Saat ini Tuhan, beri anugerah-Mu lebih lagi. Nyatakan kemuliaan-Mu dan pulihkan setiap hati ini di dalam nama Yesus. Setiap hati yang kecewa, hati yang terluka, Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Jamah saat ini dalam nama Yesus. Jamah dalam nama Yesus. Ada pemulihan. Ada pemulihan. Engkau yang bekerja Tuhan. Dan Hamba mempercaya kuasa Tuhan itu lebih besar dari segala kuasa yang ada di dunia ini, melebihi ruang dan waktu. Dengar baik-baik, dengar baik-baik. Tuhan katakan, aku mengasihimu, aku sangat sayang kepadamu, dan saat ini aku sedang berada bersamamu. Setiap saat, setiap waktu aku selalu bersamamu. Walaupun kau gak merasakannya, walaupun kau gak merasakannya, walaupun kau tidak merasakannya, Tuhan katakan, aku selalu bersama denganmu.
saat ini sedang menjamah hidupmu dimanapun kau berada. Kau melihat setiap air mata yang menetes. Kau melihat setiap air mata yang tercurah Tuhan. Firman Tuhan katakan, air mataku kau tampung di dalam kirbatmu. Dan sebab itu Tuhan sedang menampung air matamu. Tuhan sedang menampung air matamu di kirbatnya. Dan Tuhan akan kembali mencurahkan menjadi berkat yang luar biasa. Oh Yesus, jamah Tuhan, jamah Tuhan. Oh setiap beban yang ada mulai terangkat dalam nama Yesus. Mulai terangkat dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Pemulihan terjadi. Terobosan terjadi. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu terbatas untuk menyampaikan firman-Mu. Tapi aku percaya firman Tuhan yang lebih tajam daripada pedang bermata dua, yang dapat menembus dan memisahkan antara daging dan roh, saat ini sedang memisahkan dan membuang setiap ketidakpercayaan yang ada. Tuhan ganti dengan hati yang baru, terobosan yang baru. Terima kasih Bapa, Engkau baik, sungguh baik, amat baik, sangat baik. Dalam nama Yesus Tuhan, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Saya percaya setiap kita maupun yang ada di rumah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan siang hari ini. Amin. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita siang hari ini. Bagi Dialah segala kemuliaan. Haleluya. Bagimulah segala kehormatan Tuhan, bagimu setiap pujian, bagimu setiap kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Suryanata Tuhan. Biarlah Tuhan kami terus mengandalkan Tuhan dalam hidup kami Bapak, menjadi pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Oh Tuhan, kami percaya ketika kami mengandalkan Tuhan, setiap kekecewaan apapun itu sudah dipatahkan Tuhan. Dan kami percaya bahwa buah-buah roh itu yang mengalir dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu siang hari ini Bapa. Kami percaya Tuhan, apa yang sudah ditabur tidak akan pernah kembali dengan sia-sia Tuhan. Itu menjadi berkat bagi setiap orang yang mendengarkan Tuhan. Oh pribadi lepas pribadi, lewat
siang hari ini diberkati Tuhan, dipulihkan pribadi lepas pribadi, tidak ada yang terlewatkan Tuhan, karena kami percaya bahwa kuasa-Mu, firman dari kuasa-Mu bekerja atas setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu Tuhan, kemanapun hamba-Mu melangkah Tuhan, menyampaikan setiap firman-Mu, pekerjaannya, usahanya Tuhan, berkati dengan luar biasa, pelayanannya menjadi pelayanan luar biasa di dalam Engkau yang memperlengkapi hamba-Mu dengan luar biasa, pekerjaannya Tuhan berkati, usahanya Tuhan berkati dengan luar biasa, bahkan setiap langkah kakinya kemanapun dia melangkah, penyertaan-Mu yang luar biasa menyertai dia dan keluarganya dengan dahsyat dan luar biasa. Kami percaya bahwa perlindungan Tuhan bekerja dalam hidupnya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi bangsa negara kami Tuhan. Kami bawa bangsa kami Indonesia ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami bawa Indonesia ke dalam tangan-Mu. Hanya bagi-Mu bangsa kami, hanya bagi-Mu Indonesia Tuhan. Biarlah Engkau yang mengalir, Engkau yang bekerja di dalam bangsa kami, Engkau yang bekerja atas bangsa kami, Engkau bekerja atas pemerintahan kami, Engkau bekerja atas tanah bangsa kami, Engkau bekerja atas setiap udara yang ada di bangsa kami, Engkau bekerja setiap air yang mengalir di bangsa kami, bahkan setiap jiwa-jiwa, setiap pemerintahan-pemerintahan yang ada di bangsa kami. Tuhan yang bekerja, Tuhan yang ambil alih, Tuhan yang turun tangan, dan kami percaya tidak ada yang terbatas. Kuasa-Mu yang bekerja tercurah bagi bangsa kami Tuhan. Oh, kami percaya Tuhan, kami percaya Tuhan, ada pemulihan bagi bangsa kami, ada pemulihan bagi pemerintahan kami, ada pemulihan bagi ekonomi bangsa kami. Kami percaya Engkau yang bekerja atas bangsa kami. Bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju, bangsa yang jaya, bangsa yang diberkati Tuhan. Dan kami percaya campur tangan Tuhan dalam pemerintahan kami ada. Bahkan orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang mengenal Tuhan, anak-anak Tuhan akan bangkit atas bangsa kami, atas generasi-generasi di bangsa kami, atas pemerintahan yang ada di bangsa kami. Kami percaya Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya dari pulau ke pulau akan mendengar setiap seruan Yesus. Mereka akan mengenal pribadi lepas pribadi akan Tuhan Yesus dalam hidup mereka Tuhan. Dan kami percaya banyak kedengaran sorak-sorai pujian untuk Engkau Tuhan. Dari setiap kepulau ada pemulihan, dari setiap kepulau ada pemulihan yang luar biasa. Orang-orang yang tidak mengenal Tuhan akan berseru, Yesus Juru Selamat kami. Bahkan anak-anak Tuhan yang jauh saat ini, anak-anak Tuhan yang hilang saat ini akan kembali kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan, sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan akan ada muncul atas bangsa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Oh terima kasih Tuhan. Berkati setiap pemerintahan kami, setiap presiden, orang-orang yang bekerja di pemerintahan kami, yang bergerak di pemerintahan saat ini Tuhan. Engkau yang bekerja dalam hidup mereka. Roh yang takut akan Tuhan ada atas hidup mereka. Roh yang takut akan Tuhan muncul dalam diri mereka Tuhan. Oh kami percaya campur tangan Tuhan tidak pernah diam atas pemerintahan kami di dalam nama Yesus. Ada damai sejahtera bagi bangsa kami. Dari pulau ke pulau, oh mengalir kuasa-Mu bekerja Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan juga Kalimantan Timur dalam tangan Tuhan. Kami bawa Samarinda dalam tangan Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan ada atas kota kami. Tuhan ada atas Kalimantan Timur. Tuhan ada atas kota kami Tuhan. Kami berseru bagi kota kami, Yesus, Yesus atas kota kami Samarinda. Engkau mengalir di tempat ini. Engkau bekerja atas kota kami Tuhan. Oh di dalam nama Tuhan Yesus, setiap jiwa-jiwa yang terhilang kami tarik mereka Tuhan di dalam nama Yesus. Mereka kembali dalam tangan-Mu Tuhan. Setiap orang-orang yang terhilang, mereka akan kembali mencari Yesus. Oh terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau yang berkati kota kami Tuhan. Engkau yang ada atas kota kami. Pemerintahan yang ada di kota kami Tuhan bekerja. Anak-anak muda yang ada di kota kami Tuhan bekerja. Kami percaya ini waktunya Tuhan bekerja atas kota kami. Setiap jiwa-jiwa yang ada di kota kami Tuhan, mereka akan dipulihkan, dimenangkan lewat anak-anak muda yang ada di kota kami. Lewat anak-anak muda Tuhan, anak-anak muda dibangkitkan atas kota kami. Bahkan gereja kami percaya anak-anak muda di tempat
apapun yang terjadi atas kota kami, bangsa kami, virus di setiap negara, kami percaya di balik semuanya Tuhan mengerjakan segala sesuatu yang indah dan itu luar biasa. Lewat semuanya namamu akan ditinggikan, dimuliakan. Orang-orang akan melihat bahwa hanya Yesus yang terbesar di dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat gembala pembina kami Bapak Nikonatono Harjo dan keempat wakilnya, gembala rayon kami Bapak Andi Markus dan wakilnya Tuhan. Kami serahkan setiap pelayanan mereka ke dalam tangan-Mu. Biarlah visi misimu yang terjadi lewat pengembalaan mereka Tuhan. Bahkan Engkau yang memberkati setiap pelayanan mereka. Oh Tuhan, langkah kaki mereka Engkau berkati dengan luar biasa Tuhan. Kami percaya ketika Tuhan yang memilih, Tuhan yang memperlengkapi. Kami juga berdoa buat gembala sidang kami Bapak Nathanael Abraham dimanapun hamba-Mu berada saat ini Tuhan. Kami percaya bahwa setiap langkah kaki demi langkah kakinya Tuhan yang menyertai. Perlindungan Tuhan yang sempurna dan luar biasa itu ada atas gembala kami. Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan yang memilih hamba-Mu dengan luar biasa, maka Tuhan yang memperlengkapi dengan luar biasa. Luar biasa juga kami percaya roh yang luar biasa itu ada atas hamba-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu Tuhan dengan luar biasa dan dahsyat lagi Bapa, untuk menjangkau setiap jiwa-jiwa yang ada di kota kami dimanapun Tuhan. Kami mau menarik setiap jiwa-jiwa itu untuk mengenal Yesus dalam hidup kami Tuhan, dalam hidup mereka Bapa. Terima kasih Tuhan. Gembala berkati juga Tuhan, berkati usahanya, berkati rumah tangganya Tuhan, keluarga besarnya di dalam nama Yesus. Berkati juga Tuhan wakil gembala kami Bapak Suryanata dan Bapak Paulus Bindo Tuhan. Kami percaya Tuhan yang menyertai mereka. Tuhan memakai mereka dengan dahsyat dan luar biasa. Ada kesatuan roh yang luar biasa terjadi atas setiap gembala-gembala kami di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi gereja-gereja yang di bangsa kami Tuhan. Satukan setiap gereja yang ada di bangsa kami. Kami percaya ketika gereja-Mu satu Tuhan, bahwa pekerjaan tangan Tuhan yang luar biasa terjadi dengan luar biasa atas bangsa kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Biarlah setiap gereja hanya untuk memuliakan nama-Mu Tuhan, hanya untuk memuliakan nama-Mu saja Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu yang ada di tempat ini Tuhan. GBR 18 Samarinda, setiap jiwa-jiwanya kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Baik rumah tangga, oh Tuhan, kami percaya ada pemulihan rumah tangga. Setiap keluarga dipulihkan Tuhan, menjadi keluarga yang takut Tuhan. Anak-anak Tuhan, anak-anak muda di tempat ini, pekerja-pekerja, orang-orang tua, bahkan yang sekolah, mahasiswa-mahasiswa, semuanya Tuhan berkati. Kami percaya berkat Tuhan mengalir atas setiap pribadi lepas pribadi buat jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati setiap yang melayani Engkau siang hari ini Bapa. Segala sesuatunya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, kami tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Dan sebentar kami akan pulang dari tempat ini Bapa. Sebelum kami pulang dari tempat ini, kami mau menerima berkat melalui hamba. Haleluya. Mari umat Tuhan angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Persekutuannya dengan Roh Kudus, yang selalu menyertai kita, yang melindungi kita, dan Dia yang membuat kita berhasil. Dia yang membuat kita terus naik dan tidak pernah turun, menjadi kepala bukan ekor, dan terobosan demi terobosan terjadi dalam hidup kita. Dimensi yang baru, dimensi kemuliaan Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Di dalam nama Yesus Tuhan yang sudah diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan